Selamat datang di channel kami. Kami hadir untuk Anda di Zona TV News Channel Portal Berita Zona Dinamikanews.com. Ya, sebagai Francis saya mengikuti ini. Akan terjadi kepala dewan dia pun ya dua. Kami belum tahu pastinya bahwa pergantian di pimpinan Partai Karya Hepata akan berlangsung. Tetapi sebelumnya kami dapat informasi bahwa sinode atau rapat preses yang di Borneo tidak ada diperkenankan untuk pergantian sebelum terlaksananya sinode Godang. Nah, kami mendengar bahwa di Panti Karya Hepata ada terkesan seperti dipaksakan. Bagaimana kejelasan informasi itu, Pak? Bapak selaku pimpinan di Panti Karya Hepata. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Sebelumnya kenalkan, Pak, namanya. Baik. Nama saya Pendeta Osten Matondang, memimpin di Panti Karya Hepata. Informasi itu benar dan saya akan melengkapi. Jadi bukan hanya hasil rapat preses dan pimpinan di Borneo, tetapi itu juga tertulis dalam aturan-peraturan HKBP 6 bulan sebelum sinode Godang periodisasi dilakukan di HKBP. Tidak diharapkan ada SK mutasi bagi pendeta-pendeta kecuali karena meninggal dunia, karena berhalangan tetap, begitu dia, atau ada pekerjaan yang lowong, seperti itu kejelasannya. Jadi bukan hanya karena rapat preses HKBP dan pimpinan di Borneo itu jadi ada keputusan itu, bukan hanya mengingatkan rapat itu sebenarnya, karena itu sudah dituliskan di aturan peraturan HKBP. Itu seperti di aturan mana itu, Pak? Anggaran dasar atau aturan apa itu, Pak? Aturan peraturan HKBP itu, Pak? Iya, benar. Jadi kami dapat informasi bahwa SK itu sudah ada yang turun. SK kemana saja itu, Pak? Termasuk SK Bapak dan SK pengganti ini. Apa betul itu, Pak? Benar. Itu SK kemana saja? Kalau Bapak di SK kan dipindah kemana? Dan SK yang datang mengganti Bapak siapa? Dan SK yang kedua lagi datang lagi kemana lagi? Dan siapa lagi yang menggantikan itu, Pak? Nah, mungkin tidak salah kalau saya jelaskan SK mana saja yang datang ke Hepata. Pertama, bulan Februari 2020 datang SK Wakil Pimpinan Panti Karya Hepata atas nama Pendeta H. Simajuntak atau inisial HS gitulah ya. Lalu setelah Pendeta HS itu ditugaskan dalam SK-nya itu kemarin sebagai apa, Pak? Wakil Pimpinan Panti Karya Hepata. Oke, selanjutnya, Pak. Nah, saya masih tetap pimpinan Panti Karya Hepata. Nah, setelah bulan Juni ada perubahan lagi. SK atas nama Pendeta HS menjadi menjabat salah satu kepala biro di kantor pusat HKBP, yang tadinya wakil pimpinan Panti Karya Hepata dengan SK di bulan Februari 2020. Hanya setelah waktu 4 bulan SK-nya turun lagi yang baru menjadi pejabat salah satu kepala biro di kantor pusat HKBP. Lalu SK saya juga turun menjadi pendeta resort HKBP Panjang di Lampung. Lalu yang mengganti saya di sini adalah atas nama Bapak Pendeta SP gitu, S Purba, sejarah teologi. Tadinya beliau menjabat salah satu wakil
kepala biro di kantor pusat HKBP. Nah, beliau menjadi pimpinan Panti Karya Hepata. Itu tertanggal kalau tidak salah 8 Juni 2020 SK tersebut. Nah, ada yang saya pertanyakan tetap, kenapa mutasi itu begitu cepat? Yang tadinya wakil pimpinan Panti Karya Hepata, lalu hanya setelah 4 bulan menjadi pejabat salah satu kepala biro. Artinya mutasi itu sangat cepat. SK itu sangat cepat berganti. Nah, memang itu urusan daripada pimpinan. Lalu soal mutasi bagi kami itu sebenarnya sah. Hanya yang tidak saya lihat kebenarannya ketika satu, menurut aturan peraturan HKBP, di HKBP itu 6 bulan sebelum Sinode Godang periodisasi dilakukan, tidak diharapkan ada SK baru. Itu pertama yang sudah saya terangkan tadi di depan. Yang kedua, setelah saya cek aturan peraturan HKBP lagi dengan aturan kepegawaian HKBP, di sana disebut seperti ini, bahwa mutasi pendeta, di sana ada diutarakan mutasi pendeta harus melalui rapat pimpinan HKBP dan atas rekomendasi ketua KSDP namanya. Itu komisi, salah satu komisi di HKBP soal mutasi sumber daya manusia tentang KSDP. KSDP. Komisi KSDP. Komisi KSDP itu kepanjangannya apa itu? Komisi sumber daya gitu. Sumber daya itu yang, maaf saya agak lupa. Nanti kita bisa perjelas. Lalu karena SK saya itu tertanggal 8 Juni, saya cek ke ketua komisi KSDP HKBP, Bapak Pendeta Horasius Morgan Purba. Beliau preses HKBP Distrik 1 Tabaksel Sumbar. Nah, saya cek tanggal 11, kami langsung menemui beliau di Tapan Selatan. Lalu saya tanya kejelasan tentang SK saya, kenapa SK saya turun, apakah atas rekomendasi komisi KSDP HKBP. Beliau nyatakan bukan bahwa saya itu bukan salah satu yang direkomendasikan untuk pindah dari Hepata. Alasannya, beliau menyatakan sangat dibutuhkan orang yang spesial untuk melayani para disabilitas di Hepata. Artinya beliau juga setuju dilakukan persiapan orang untuk menjadi pimpinan Panti Karya Hepata. Jadi singkat kata, beliau juga menyatakan bahwa bukan atas rekomendasi komisi KSDP HKBP. Itu apa, pimpinan KSDP ini siapa Pak? Namanya? Bapak Pendeta Horasius Morgan Purba. Beliau Horasius Morgan Purba. Ketepatan memang beliau sangat kenal dengan saya karena satu tingkat di STT HKBP Pematang Siantar angkatan 89. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya lihatlah saya lakukan pembicaraan dengan Bapak Sekjen HKBP. Nah, ketika saya tanya apakah SK saya menurut aturan peraturan HKBP, yaitu menurut rapat pimpinan HKBP, itu yang menjadi penekanan atas nama rapat pimpinan. Bapak Sekjen bilang tidak. Memang pernah dibicarakan, tetapi Bapak Sekjen bersama dengan Ibu Kepala Departemen Diakonia, Ibu Pendeta Deborah Sinaga, menyatakan memang kami bicarakan tentang Bapak Pendeta Osten Matondang karena usul daripada UPI Purus HKBP. Tetapi kami nyatakan jangan dulu tetap,
sama seperti isi daripada yang disebut oleh Ketua Komisi KSDP itu. Butuh waktu untuk mempersiapkan seseorang untuk memimpin Hepata gitu. Nah, itulah yang terjadi. Nah, setelah SK kami turun, jadi Bapak Pendeta S. Purba turun SK-nya menjadi pimpinan Panti Karya Hepata, saya menurut SK-nya menjadi Pendeta Resort HKBP Panjang di Lampung. Lalu satu waktu Bapak Pendeta S. Purba berkunjung ke Hepata, ke tempat ini. Lalu kami mengadakan pembicaraan. Bapak tersebut tidak banyak punya alasan, dan saya lihat bagi beliau tidak persoalan apakah sesuai dengan aturan peraturan HKBP, sesuai dengan aturan kepegawaian HKBP. Tetapi pegangan Bapak Purba adalah karena sudah ditugaskan oleh pimpinan HKBP. Dalam hal itu pengurus HKBP. Hanya itulah alasan yang saya tangkap ketika kami melakukan pembicaraan di ruang tamu Panti Karya Hepata ketika itu. Nah, saya coba juga menyatakan bahwa saya coba memaparkan bahwa SK kita itu tidak menurut aturan-peraturan. Iya. Jadi bagaimana abang, karena beliau senior saya, bagaimana abang memahami SK kita yang tidak sesuai dengan aturan-peraturan HKBP, termasuk yang tidak sesuai dengan aturan-peraturan HKBP itu atau aturan kepegawaian HKBP itu. OPE Polus dengan Bapak Sekjen HKBP. Nah, ini tidak. OPE Polus dengan Kepala Biro Personal di HKBP saja. Nah, itu. Dan itu juga yang saya konfirmasi kepada Bapak Sekretaris Jenderal ketika itu. Dan beliau bilang memang itu sudah di luar daripada Peraturan. yang berlaku di kantor pusat HKBP. Iya. Begitu. Karena saya masih ada. Iya. Begitu. Sekjen sekarang siapa, Pak? Bapak Pendeta David Parel Sibuya. Jadi dengan adanya kejadian ini, apa harapan dan sikap Bapak ke depannya? Baik. Pertama, saya mau sangat jelaskan, saya bukan tidak mau pindah. Iya. Dan surat saya kepada Kepala Biro Karitas Emergensi Diakoni Sosial HKBP di Pemanang Siantar kemarin itu saya nyatakan jelas, saya bukan tidak mau pindah, tapi yang saya inginkan adalah perpindahan itu sesuai dengan aturan-peraturan yang berlaku di HKBP. Itu. Jadi lalu ada orang bertanya, Bapak inginnya pindah kemana? Saya tidak pernah menginginkan satu tempat. Nah, itu pertanda ketundukan saya kepada aturan yang dilaksanakan oleh pimpinan HKBP. Nah, saya tidak pernah membayangkan umpamanya karena saya sudah 12 tahun setengah di Hepata, lalu saya minta agar nanti satu waktu saya di kota, bukan. Bahkan pernah saya utarakan kepada OPE Polus, bagaimana kalau kita membuka pelayanan untuk orang jalanan yang tunalaras ya, yang gila. Bahkan di situ saya pernah utarakan. Artinya saya tidak umpamanya jadi berharap sepertinya saya sudah banyak di sini berbuat baik, lalu saya nanti minta aku ditempatkan di tempat yang enak, alias kalau di negara kita tempat basah. Enggak pernah. Dan keluarga juga itu yang saya syukuri. Keluarga juga sangat mensyukuri ketika dilihat mereka saya enjoy melakukan pekerjaan saya. Jadi harapan Bapak dengan kejadian ini, apa harapan Bapak terhadap pimpinan pengurus dan
petinggi daripada HKBP? Harapan saya mekanisme rekrutmen termasuk untuk staf Panti Karya Hepata karena melayani orang ya, termasuk rekrutmen untuk pemimpin Hepata ke depan, baiknya jangan lagi lah dipilih menurut suka tidak suka, Iya. tapi menurut skill kemampuan, lalu bila penting dilibatkan psikolog, dilibatkan dosen-dosen mungkin ya. Artinya biarlah melalui fit and proper test, Iya. gitu, Benar. untuk menentukan pimpinan itu. Iya, Jangan hanya sebatas menempatkan SK dengan suka tidak suka seperti itu. benar. Berarti melalui fit and proper test. Iya. Supaya tercapai pemimpin yang lebih berintegritas seperti itu, Pak. Kapabel ya, berintegritas, humble. Karena memang itu yang diminta di sini. Di sini bukan soal pintar apa enggak. Sosok Karena pemimpin seperti apa yang sebenarnya untuk ke Panti Karya Hepata ini? memberikan hati. Memang saya belum total. Ya. Saya pikir saya belum total memberikan hidup. Tidak. Saya tidak berani menyatakan itu. Tapi apa yang bisa saya lakukan di Hepata, saya lakukan selama 12,5 tahun. Nah itu yang diminta sebenarnya. Perhatiannya diberi, hatinya diberi, lalu nanti akan ada pertumbuhan sendiri. Lalu ya paling tidak kan dekat dengan Tuhan lah. Begitu Pak. Oke. Ya.